Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah, bikhair wa afiyah, bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyah. Baik. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran tentang as-sirah an-nabawiyah, tentang sejarah kehidupan makhluk paling agung, makhluk paling mulia, Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, orang yang wajib kita cintai dan paling kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai kepada pembahasan yang baru tentunya, tapi masih sangat berkaitan erat dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, masih tentang aliran madhab dzati dalam metodologi mempelajari dan memahami sirah an-nabawiyah. Kita akan mempelajari pada kesempatan kali ini tentang masiru hadhil madrasatil yaum, perkembangan madrasah atau aliran atau madhab yang disebut dengan madhab dzati atau madhab subjektif saat ini. Tentunya ketika beliau, sang muallif, sang musannif, al-imam al-syahid al-buti mengatakan al-yawm, saat ini, itu tentunya dimaksud oleh beliau adalah saat beliau menulis kitab ini. Dan sampai sekarang pun itu masih ada. Jadi layak kita katakan perkembangan aliran madhab dzati atau madhab subjektif saat ini. Seperti apakah perkembangannya? Nasibnya seperti apa? Mereka tuh bagaimana sekarang ini? Baik, langsung saja kita akan baca teksnya terlebih dahulu. Kalian pun sudah memiliki kitabnya masing-masing, dan tolong dibuka dan betul-betul diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-buti al-syahid rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakatihi amin ila an qal masiru hadhil madrasatil yaum, perkembangan madrasah atau madhab atau aliran madhab dzati atau manhaj dzati saat ini. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan yang dimaksud dengan madhab dzati adalah madhab subjektif. Madhab subjektif, bukan madhab yang objektif dalam mempelajari, mulai dari mengumpulkan sejarah kemudian memahaminya. Qal wal haqiqatu anna al-ihtimama bihadhihi al-madrasati fi kitabati as-sirati wa fahmiha wal hamasata allati dhaharat yawman ma ladal ba'd fi al-akhdhi biha innama kana mun'atifan tarikhiyan wa marra. Nah, ini hakikatnya, sesungguhnya memperhatikan aliran ini, madhab subjektif dalam pencatatan, mempelajari dan memahami sejarah ini, kemudian semangat yang dulu pernah muncul pada suatu hari yang telah lampau, semangat yang muncul
dalam diri sebagian orang yang kemudian mengikuti madhab dzati ini dalam pencatatan, mempelajari dan memahami sejarah, khususnya adalah sirah nabawiyah. Innama kana mun'atifan tarikhiyan wa marra. Itu hanya persimpangan sejarah dan sudah lewat. Sudah. Wa 'udhru ulaika alladhina kutiba 'alaihim ay yamurru bidzalikal mun'atifi aw yamurra huwa bihim annahum kanu kama qulna yaftahuna a'yunahum idzaka 'ala khabarin nahdah al-'ilmiyah fi Eropa ba'da tuli ghaflatin wa ighmad wa innahu la amrun tabi'iyyun an tanbahira al-'ainu 'inda awwali luqyaha ma'a ad-diya fala tatabayyanu haqa'iqul asya'i wa la tatamayyazu al-ashbahu 'an ba'dihha hatta idza marra waqtun wastarahatil 'ainu ila ad-diya akhadhatil asya'u tatamayyazu wa badatil haqa'iqu wadihatan jaliyatan la lubsa fiha wa la ghumud. Baik. Dan uzur atau alasan mereka yang memang dulu sempat mengikuti arus atau persimpangan sejarah atau mengikuti madhab subjektif atau madhab dzati dalam pencatatan dan pemahaman sejarah itu dan sirah nabawiyah secara khusus, mereka tuh punya uzur, punya alasan. Seakan-akan ada pertanyaan seperti ini. Kenapa kok ada orang bisa tertipu oleh yang disebut dengan madhab dzati sampai menjadi pengikut setianya? Kenapa? Sampai mereka bersemangat betul menyuarakan madhab dzati, madhab subjektif dalam hal pencatatan sejarah ini atau sirah nabawiyah secara khusus. Kenapa? Tentu ada alasannya. Apa alasannya? Apa sih sebetulnya alasannya? Syekh Al-Muallif menyebutkan alasannya dalam kitab ini dengan metode analogi atau dengan cara menganalogikan, mengkiaskan, menggambarkan kepada kita dengan gambaran yang nyata sebagai contoh atau sebagai perbandingan, sebagai kiasan. Beliau pertama mengatakan alasan mereka, kenapa mereka bisa tertipu, terbawa arus oleh aliran madhab dzati ini, bahkan semangat betul memperjuangkan dan menyuarakan madhab dzati ini, madhab subjektif ini. Alasannya karena mereka membuka mata mereka lebar-lebar saat itu. Mata mereka terbuka betul-betul atas apa? Atas kabar tentang kebangkitan ilmiah di Eropa. Jadi ada kebangkitan yang dialami oleh bangsa Eropa dulu. Ada kebangkitan dialami oleh bangsa Eropa. Dan mereka ini ketika Eropa bangkit dengan teknologinya, dengan kebudayaannya, membuka mata mereka lebar-lebar saat itu. Membuka mata mereka lebar-lebar setelah mereka ini lalai, tertidur, lelap sekian lama. Ingin menambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jadi seperti ini. Mereka yang dulu sempat tertipu dan terbawa arus oleh aliran madhab dzati subjektif ini adalah mereka-mereka yang membuka mata mereka lebar-lebar, menyaksikan bagaimana perkembangan Eropa dalam berbagai bidang saat itu,
Dan selama ini mereka tidak menyaksikan adanya perkembangan di Jazirah Arab, di bangsa Arab. Sehingga ibarat kata seperti ini, mereka itu seperti orang yang tertidur lalai lelap, kemudian terbangun oleh indahnya perkembangan, oleh indahnya kemajuan, baik dalam bidang teknologi dan bidang kebudayaan, juga bidang-bidang yang lainnya yang dialami oleh Eropa. Al-Musannif al-Imam al-Buti, beliau menganalogikan, mengumpamakan. Kata beliau, sangat wajar dan sangat tabi'i, sangat wajar, biasa. Mata ini, lihat, mata yang Allah ciptakan ini, yang kita miliki, Masya Allah. Ketika mata ini pertama kali melihat cahaya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ketika mata ini melihat cahaya, maka yang akan terjadi adalah benda-benda yang ada di sekitar cahaya tersebut nampak samar dan tidak jelas. Betul tidak? Coba kalian pantengin deh cahaya. Lampu contoh 100 watt saja tuh lampu. Pantengin begitu. Kira-kira jelas nggak ngelihat sekitarnya? Kanan kiri ngelihat. Jelas atau tidak? Kalian tidak bisa membedakan apa yang ada di samping kanannya, apa yang ada di samping kirinya, apa yang ada di belakangnya. Kalian nggak bisa. Bahkan kalian melihat sekeliling kalian itu kelihatan samar semuanya. Kenapa? Karena pengaruh cahaya yang sangat kuat yang dipandang oleh mata tadi. Pernah ngalami atau tidak? Pernah ngalami? Pernah. Semuanya secara otomatis akan begitu. Lihat. Tidak bisa membedakan mana manusia, mana hewan. Ini benda apa, ini pintu atau ini apa, ini nggak bisa dibedakan sama sekali. Pokoknya samar, blank. Kalau bahasa kitanya blank, kelihatannya samar begitu. Karena apa? Saking kuatnya pengaruh cahaya yang diterima oleh mata. Tapi setelah mata ini mulai beradaptasi dengan cahaya, perlahan-lahan, akhirnya benda-benda yang ada sekeliling cahaya atau sekeliling kita yang melihat cahaya yang begitu kuat mulai nampak jelas di mata kita. Betul atau tidak? Jadi awal kita melihat cahaya itu Masya Allah, mata ini ketika melihat kanan kiri, atas bawah, ini apa ini? Kelihatan bayang-bayang seperti bayang-bayang, tapi tidak jelas apa itu yang kita lihat. Tapi setelah kita mengistirahatkan mata kita sejenak, kemudian kita biarkan begitu saja, sesaat kemudian mulai nampak jelas. Benda yang ada di sekeliling kita ini, di mata kita mulai nampak jelas. Karena pengaruh cahaya sudah mulai hilang. Pengaruh kuatnya cahaya tadi sudah mulai hilang. Nah, gambaran ini beliau berikan gambaran kepada kita. Begitulah mereka yang dulu pernah tertipu oleh aliran mazhab dzati, mazhab subjektif dalam mempelajari, dalam pencatatan dan dalam pemahaman as-sirah an-nabawiyah secara khusus, sejarah secara umum. Begitu gambarannya. Jadi kalian jangan heran, loh, kenapa kok ada orang bisa ikut-ikutan mazhab dzati, mazhab subjektif? Kan mazhab subjektif itu tidak lain dan tidak bukan ikut hawa nafsu, ikut apa keinginan pribadi. Jadi bukan mencari fakta, bukan mencari hakikat, bukan. Bukan kita ini harus tunduk pada fakta dan hakikat, bukan. Tapi hakikat harus tunduk pada keinginan kita. Itu kan mazhab subjektif. Mazhab dzati namanya. Jadi siapapun yang mengikuti mazhab dzati, hakikatnya tidak mencari fakta kebenaran, kan sudah disampaikan. Hakikatnya mereka ini yang ikuti mazhab dzati hanya mencari apa yang mereka inginkan. Jadi fakta harus tunduk pada keinginan itu. Nah pertanyaannya, segitu gamblang dan jelasnya kenapa ada pengikutnya? Bahkan ada aktivis-aktivis yang dengan semangat menyuarakan agar kita atau bangsa Arab saat itu mengikuti mazhab dzati dalam memahami sejarah. Allah. Syekh Al-Buti mengatakan, itu sudah berlalu, sudah berlalu, itu sudah berlalu, sudah. Jadi itu hanya sempalan sejarah, penggalan sejarah yang sudah lewat, sudah berlalu. Artinya sekarang bisa dibilang itu sudah mati. Kalaupun masih dibilang masih ada, iya, tapi bisa dibilang sudah mati. Pengikutnya mau sedikit demi sedikit sudah mulai sadar. Yang insaf sudah mulai sadar. Kenapa? Yaitu digambarkan seperti orang yang melihat cahaya yang sangat kuat, sangat jelas. Tadi itu yang diberikan gambaran. Ketika cahaya itu sangat dengan kuatnya menembus mata orang tersebut, maka orang tersebut tidak akan bisa membedakan
benda yang ada di sekitarnya. Tidak akan terlihat jelas, tidak akan nampak jelas, samar begitu, ngeblank sudah. Tapi setelah sejenak diistirahatkan matanya, dibiarkan begitu, lama-kelamaan nampaklah benda-benda yang di sekitarnya dengan sangat jelas. Begitu pula pengikut madhab dzati ini, awal-awalnya mereka yang tertipu ini, mereka terbawa arus, terbawa aliran madhab dzati. Kenapa? Karena mereka bangga dengan perkembangan, takjub dengan perkembangan yang dialami oleh bangsa Eropa. Sebaliknya, bangsa Arab terbelakang dalam hal perkembangan. Nah, faktor inilah, sebab inilah yang menjadikan mereka dulu sempat tertipu, sempat terperangkap dalam jebakan madhab dzati. Sekarang sudah pada sadar, sekarang sudah jelas hakikat sesuatu. Nanti bagaimana penjelasannya, jelas itu bagaimana? Nanti akan beliau jelaskan, dan itu beliau jelaskan langsung setelah ini. Oleh karenanya tolong fokus semuanya, jangan ada yang bengong, jangan ada yang ngelamun, jangan. Ini penting, nak. Belajar sejarah sama dengan upaya untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam belajar sejarah kita harus menggunakan metodologi yang benar agar apa yang kita dapat daripada sejarah adalah sejarah yang valid, otentik, sahih dan benar. Jangan sampai tertipu seperti orang-orang yang mengikuti aliran madhab dzati ini. Baik. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, kita lanjutkan. Qal wa hadza ma qad tamma fi'lan faqad injabatil ghashiyatu wasafat asbabur ru'yatis salimati amam al-absar absaril jilil wa'il muthaqqaf al-yawm fantalaqa yata'amalu ma'a haqiqatil ilm wa jawharihi ba'da ulaika alladhina akhadhu bi alfadhihi wa khada'u bi syi'aratihi ثم عادوا وقد أيقنوا ببصيرة الباحث العليم والمفكر الحر بأن شيئا مما يسمى بالخوارق والمعجزات لا يمكن أن يتنافى في جوهره مع حقائق العلم وموازينه. Baik. Kata beliau, ini yang terjadi sesungguhnya. Wa hadza ma qad tamma fi'lan. Ini yang terjadi sesungguhnya. Ini yang terjadi sesungguhnya. Telah tersingkap tabir, injabat al-ghasyah. Tabir itu sudah tersingkap. Sesuatu yang menutupi pandangan mata dan hati dari hakikat sesungguhnya sudah tersingkap. Wasafat asbabur ru'yatis salimah amam al-absar, dan telah menjadi bersih sebab-sebab seseorang bisa memandang dengan pandangan yang benar. Sudah bersih sekarang, artinya sudah tidak ada penghalang lagi. Pandangan siapa? Absaril jil al-wa'i, yaitu pandangan al-jil al-wa'i, generasi wa'i yang peka, al-muthaqqaf yang berpendidikan al-yawm, saat ini. Jadi kita bisa katakan bahasanya generasi yang berpendidikan, generasi yang berilmu saat ini memandang hakikat dengan sangat jelas. Memandang hakikat dengan sangat jelas. Lihat. Ini fadilah atau keutamaan daripada ilmu itu. Lihat. Jadi untuk generasi yang berilmu, generasi kita saat ini yang berpendidikan, semua itu nampak begitu jelas. Tabir sudah sangat jelas, tabir sudah tersingkap. Kemudian penyebab-penyebab pandangan yang tidak jelas juga sudah menjadi hilang. Sehingga pandangan itu sudah sangat jelas. Memandang apa? Hakikat yang ada di hadapan kita.
Kemudian beliau mengatakan fantalaqa yata'amalu ma haqiqatil ilm wa jauharihi. Dan generasi yang peka ini, yang berilmu, berpendidikan ini, itu mulai bertolak, berinteraksi dengan hakikat ilmu dan inti daripada ilmu itu. Artinya mereka nggak tertipu, nggak. Mereka pokoknya berinteraksi dengan ilmu yang hakiki sesungguhnya, dengan inti daripada ilmu itu. Nah, ba'da ulaika alladzina akhadhu bi alfadhi wa khada'u bi syiaratihi. Tentunya generasi yang ada saat ini, yang peka, yang berilmu, yang sekarang berinteraksi dengan hakikat ilmu dan jauhar, intinya ilmu. Ini datang setelah apa? Setelah siapa? Setelah mereka-mereka yang sempat tertipu dengan kata-kata dan tertipu dengan syiar-syiar, semboyan-semboyan zahir. Tapi mereka pun mereka pun kembali. Mereka yang sudah sempat tertipu itu kembali. Waqad ayqanu, dan mereka sekarang sudah menjadi yakin. Karena apa? Karena fadilah atau keutamaan atau peran daripada basiratil bahith al-alim wal mufakkiril hur. Pandangan mata hati seorang pencari kebenaran yang berilmu dan seorang pemikir yang hur, bebas, tidak terikat oleh mazhab tertentu, tidak terikat oleh kepentingan tertentu. Memang ini indahnya kitab fiqh sirah ini, ibarahnya, kata-katanya, takbirnya, teksnya, redaksinya memang sedikit memanjakan. Dalam memahami perlu agak hati-hati, dalam menerjemahkan pun tidak mudah. Oleh karenanya kalian gunakan pemahaman kalian dalam bahasa Arab dan kalian sempurnakan dengan penjelasan dari kami. Ya, kitab yang ada di kalian harus dimaknai, diperhatikan betul. Baik. Intinya seperti apa? Intinya begini. Beliau mengatakan apa yang dicontohkan tadi, apa yang dianalogikan tadi, itulah yang terjadi sesungguhnya. Artinya mereka-mereka dulu yang tertipu itu ibarat orang yang memandang cahaya begitu kuat, karena kuatnya cahaya sehingga segala sesuatu yang ada di sekitarnya ini menjadi samar, dan selang berapa waktu setelah mata pun menjadi tenang, diistirahatkan begitu, kemudian normal seperti biasa lagi, dan terlihat segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dengan jelas, mulai nampak jelas, perlahan-lahan nampak jelas, dan itu fakta yang terjadi. Seperti itulah. Oleh karenanya untuk generasi saat ini, generasi berpendidikan, berilmu, mereka tidak akan tertipu seperti tertipunya generasi sebelumnya. Mereka tertipu tentu sebagian tentunya dari generasi sebelumnya. Mereka tertipu kenapa? Karena mereka ini mengambil zahir lafaz, kata-kata, mengambil syiar-syiar, semboyan-semboyan zahir. Karena mereka menggunakan semboyan apa? Semboyan mereka mengikuti ilmu dan ilmu. Mereka menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Lihat. Jadi ingat, kita masih ingat pengikut mazhab dzati atau subjektif ini, mereka selalu menggembor-gemborkan, mendengung-dengungkan, menyuarakan. Di mana-mana mereka mengatakan kami hanya mengikuti ilmu. Jelas? Mereka selalu mengatakan seperti ini. Sehingga ada sekelompok, Masya Allah, daripada generasi kita, saudara-saudara kita yang tertipu dengan syiar ini, dengan semboyan ini, karena ngikut ilmu dan ilmu, tanpa memandang dan mencari tahu ilmu itu apa, seperti apa hakikatnya, seperti apa kenyataannya. Dulu mereka sempat tertipu. Pun mereka yang sudah tertipu ini dan sempat tertipu, sekarang mereka sudah sadar, sudah kembali dan sudah yakin bahwasanya apa yang mereka dulu yakini, apa yang mereka dulu suarakan, apa yang mereka dulu gembor-gemborkan, dan yang mereka di dalamnya tertipu, terjebak, mereka sudah sadar, sudah kembali kepada ilmu yang benar, kepada maklumat yang benar, kepada fakta yang benar. Nah, fakta apa itu? Nah, ini insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas seperti apa sih fakta yang dimaksud. Yang jelas kalian harus tahu. Nah, kalian harus tahu. Beliau mengatakan di sini menyinggung bahwasanya sesungguhnya sesuatu yang disebut dengan khawarik dan mukjizat itu tidak mungkin akan bertentangan dengan yang namanya hakikat keilmuan dan yang namanya timbangan-timbangan atau literatur keilmuan. Kalian ingat dulu, Ustaz pernah jelaskan bahwasanya
Mereka menolak mentah-mentah yang namanya mukjizat, mereka menolak mentah-mentah perkara-perkara yang gaib dengan hujjah mereka mengikuti ilmu. Dan ada sebagian kelompok daripada generasi kita, saudara-saudara kita ikut tertipu. Jelas? Baik. Ingat bahwasanya yang namanya mukjizat itu tidak sama sekali bertentangan dengan ilmu yang hakiki. Yang namanya mukjizat atau khawarik tidak sama sekali bertentangan dengan literatur-literatur keilmuan, tidak sama sekali. Penjelasannya bagaimana? Ini insya Allah butuh penjelasan agak panjang dan mendetail. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan masuk dalam penjelasan kenapa yang namanya mukjizat itu tidak bertentangan dengan ilmu. Dan kita akan jelaskan juga tipuan yang mereka lakukan dengan syiar ilmu. Baik. Cukup sekian insyaallah pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya para alim ulama, penerus perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli salih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.